yang kemudian wajib mengkodok sholat atau mengkodok puasa Ramadan. Yang pertama, sebabnya apa dulu? Ya, yang pertama, orang mengkodok sholat ada sebab dua. Yang pertama, lalai secara sengaja, wajib mengganti. Yang kedua, lalai karena udzur syar'i, artinya tidak mengerjakan sholat waktu itu karena atau terlambat sholat karena ketiduran atau lupa. Orang sholat subuh bangun-bangun jam 8, belum sholat subuh karena ketiduran, bangun-bangun jam 8, itu harus kodok ya. Kemudian lupa, saya belum sholat duhur, ya lupa. Setelah sholat maghrib muncul ingatan, tadi saya belum sholat duhur. Nah, saat ingat itu langsung kodok sholat duhur yang tadi belum kita kerjakan karena lupa. Nah, dalilnya, dalil kodok, siapa tadi yang minta dalil ya, yang menanyakan dalilnya? Yang pertama, di dalam Al-Quran surat Toha 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Kerjakanlah sholat ketika ingat. Artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau di Al-Qur'annya surat Toha 14. Kemudian kalau redaksi dalil hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa belum sholat, hendaklah ia sholat ketika dia ingat. Hadis riwayat Tirmizi 684 nomor hadisnya. Sangat jelas ya. Jadi hadis riwayat Tirmizi yang menerangkan saat itu baginda Nabi menyampaikan dari sahabat Anas yang mengetahui bahwasanya barang siapa yang tidak sholat karena ketiduran atau lupa, maka saat dia ingat wajib qodho. Ingat karena bangun tidur, ingat karena muncul kesadaran, maka saat itu wajib qodho sholat. Jelas ya? Ya, jadi ini dasar hukum ya. Kemudian dalam satu riwayat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama para sahabat pernah suatu saat baginda Nabi bersama para sahabat melakukan perjalanan. Ya, dikisahkan dalam suatu malam sekitar kurang lebih jam 2, baginda Nabi menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, saya mau istirahat dulu. Ya, tolong nanti saya bangunkan. Baginda Nabi memilihkan salah seorang yang kuat sekali tidak tidur. Nah, salah satunya Bilal yang terpilih, orang yang paling kuat ya. Kemudian kata saudara sahabat ini menyampaikan, saya siap baginda Nabi. Saya akan menjaga nanti begitu sholat subuh baginda Rasul nanti saya akan bangunkan. Ternyata saudara sahabat dan Bilal ini juga tertidur. Kemudian matahari sudah muncul, baginda Rasul bangun. Begitu bangun matahari sudah muncul, kurang lebih jam 8 lah kira-kira. Nah begitu bangun didapati sahabat juga tidur. Dibangunkanlah sahabat Bilal. Bilal, kamu kan saya tugaskan agar menjaga saya saat tidur agar bisa sholat subuh berjamaah. Loh kenapa tidur? Bangun jawab, ya sahabat, saya juga merasakan seperti yang panjenengan engkau rasakan ngantuknya. Jadi tidur semua, akhirnya mendirikan sholat. Nah disinilah menjadi riwayat bahwasanya baginda Rasul pernah mengkodok sholat subuh diantaranya, yang mana menjadi dasar hukum bahwasanya ketika kita ketiduran ya, maka kita harus mengkodok di saat kita kebangun, sadar dari tidur. Sholat apa saja sebetulnya, ini referensi pertama, contoh kekuatan sholat fardu harus dikodok diawali sholat subuh ya. Contoh, jadi sholat subuh kesiangan, bangun jam 8, bangun jam 9, jam berapapun bangunnya, kerjakan kodok ya.
Paham ya? Kemudian selanjutnya ya, kalau kita pernah meninggalkan sholat subuh karena ketiduran, bangun jam 7, matahari sudah muncul, yang pasti sholat subuh sudah habis, maka dirikan sholat, ya, bangun dari tidur, ambil air wudhu, niat sholat subuh, prakteknya subuh seperti biasa, niatnya kodok. Satu. Yang kedua, karena lupa, ya, kita sibuk belum sholat duhur. Setelah sholat maghrib sedang dikir, astagfirullahaladzim, ya, tahu-tahu muncul kesadaran, tadi saya belum sholat duhur. Nah, langsung kerjakan kodok sholat duhur. Ya, ini perkara udur syar'i. Nah, sekarang perkara yang lalai secara sengaja, misalnya zaman jahiliyah. Siapa di sini yang pernah meninggalkan sholat di saat zaman jahiliyah? Ayo, ada yang mengaku tidak? Ada yang pernah meninggalkan secara sengaja, entah karena tidak tahu ilmunya, entah tahu karena memang waktu zaman-zaman jahiliyah, maka ada kesempatan sekarang untuk mengkodok. Bagaimana caranya? Dicicil, ya. Caranya dicicil. Misalnya dikerjakan setiap 5 waktu. Habis sholat duhur, kodok. Habis sholat asar, kodok. Setelah sholat maghrib, kodok. Setelah sholat isya, kodok. Nah, itu cara mencicil sholat yang dulu zaman jahiliyah kita tinggalkan. Paham? Misalnya habis sholat maghrib, kita punya waktu, ya. Dulu saya ingat, ya Allah, dulu saya meninggalkan sholat asar. Setelah maghrib, kita mengkodok sholat asar. Alhamdulillah dapat 1. Nanti dulu saya banyak, dulu juga saya meninggalkan sholat duhur. Nah, kemudian tambah lagi, ya, mau mencicil lagi, ya, setelah sholat maghrib, kodok sholat duhur. Dulu saya juga meninggalkan subuh, kodok sholat subuh, dapat 3. Ini lumayan. Jadi habis maghrib kita mengkodok 3 waktu sholat. Ini cara mencicil. Nanti habis isya juga demikian, ya. Habis isya juga mencicil. Ini cara mencicil di waktu sholat 5 waktu. Kemudian waktu duha nih. Ini sekarang nih waktu duha. Boleh. Dulu saya meninggalkan sholat duhur, kodok sekarang, ya, kodok waktu duha ini. Atau malam menjelang tahajud jam 3, jam 2 sebelum tahajud, nah, gak ada suaranya. Nanti habis ini niatnya, ada suaranya nggak ibu bapak? Cek 1, 2, 3, bantu yang mendengar suara saya, cung. Yang mendengar suara saya. Ada saudara kita, ya, saudara Jarana, suaranya hilang. Apakah di tempat bapak ibu suaranya ada? Ya, ada, ya. Oke, terima kasih, ya. Mantap suaranya. Merdu nggak suaranya? Suaranya merdu nggak? Oke, ya. Kalau ada suaranya saya lanjut, ya. Saya niat untuk sekarang niat sholat kodok, ya. Niat kodok, ya, dimulai dari sholat duhur, ya. Dimulai sholat duhur, sholat asar, kodok maghrib, kodok isya, kodok subuh, ya. Ambil bolpen, ya. Ambil bolpen, ambil kertas, siap. Ya. Siap. Dimulai dari, ini penting, ya. Jadi silakan, saya tidak menanyakan pengakuan, pokoknya pengakuan diri sendirilah. Kalau bapak ibu pernah meninggalkan sholat, saya hanya mengingatkan saya ngingetin sama ngajar, ya. Saya ngingatkan sama ngajar. Perkara mau ngaku, mau ngerjakan urusan sendiri-sendiri, ya. Niat sholat duhur kodok. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin. Majm usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala.
Saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat qadha karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu yang butuh buku 1 check out, ini buku pelajaran ya, ini buku pelajaran kita, 1 kali check out dapat 3 ya, dapat 3. Ada buku zikir sesuai tuntunan Nabi ya, ada tentang sholat tadi materi ini, ada tentang jalur langit. Oke Le ya, mungkin saudara Jarana itu sinyalnya mungkin ya, sinyalnya termasuk bulan lalu ya, Yani termasuk bulan lalu. Niat kodok sholat asar, lanjut. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan. Saya beli buku dari Pak Ustadz, apa ada buku di buku Pak? Ada ini bukunya ya, saudara Yani ya. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lanjut niat kodok sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lanjut niat sholat kodo maghrib. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat kodo isya, ayo. Niat kodo isya, lanjut. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Niat kodok subuh, lanjut niat kodok subuh. Usolli fardos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Niat kodok subuh ya, ulangi. Usolli fardos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustadz mau tanya, kalau mau sholat kodok duhur apa waktunya harus pas sholat duhur? Tidak ya. Tidak ya, rahasia ya. Misalnya kita sholat asar atau sholat maghrib. Setelah sholat maghrib tadi siang saya belum sholat duhur umpama. Mungkin karena macet, mungkin karena ketiduran, mungkin lupa setelah maghrib. Saudara rahasia kodok sholat duhur boleh. Tidak harus ya, tidak harus sesuai. Waktunya bebas. Waktunya bebas. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ada pertanyaan tidak? Saya beli buku dari Pak Ustadz, apa ada buku Pak? Ada, buku apa? Kemudian saudara siapa lagi? Jelas ya. Kemudian Nurjana Ustadz, gimana orang tua jompo usia 95 tahun? Apakah sholatnya bisa dikodok apa sesuai ajaran dengan sunnah Nabi? Maksudnya 90 tahun apakah sholatnya bisa dikodok? Apakah sudah sesuai ajaran? Boleh,
misalnya 95 tahun, masih ingat koneksinya si bagus ya, mau mengkodok masih boleh ya. Pak Ustadz, misal ngerjain kodok habis sholat fardu duhur, itu rawatib dulu apa kodok dulu ya? Boleh rawatib dulu ya saudara Mbak Dwi ya. Setelah rawatib baru kita kodok ya. Misalnya duhur, kerjakan ba'diyah duhur, atau misalnya kita waktu longgar sebelum duhur boleh. Misalnya kita datang ke masjid atau di rumah longgar sebelum duhur, kita kodok dulu boleh. Jadi kodok mengkodok zaman jahiliyah, sebelum duhur boleh, setelah duhur boleh, diimbangi setelah rawatib. Ya, tentu setelah rawatib. Ya. Ada Nur, Ustadz, kalau saya kosor sholat asar di jamak duhur bisa atau terbalik? Terbalik. Maksudnya kalau saya kosor sholat asar di jamak dah. Kalau kosor itu meringkas. Jadi kalau gabungin duhur dengan asar itu namanya jamak. Ya, jangan keliru ya. Ini saya luruskan. Kalau kita menggabungkan sholat duhur, ngumpulin, jamak-jamak itu mengumpulkan. Saya mau sholat duhur, ya. Saya sedang perjalanan, masuk waktu sholat duhur, kerjakan sholat duhur, asarnya ditarik. Ini namanya jamak takdim. Ya, kalau kosor itu meringkas, mendekin, jadi rokaatnya dipendekkan. Kalau jamak saja, rokaatnya sempurna. Duhurnya 4, asarnya 4, itu jamak. Karena kalau jamak saja hanya ngumpulin, tapi kalau jamak dan kosor menggabungkan duhur dengan asar, di mana rokaatnya 2 rokaat, duhurnya 2, asar, itu namanya jamak dan kosor. Ya. Kemudian, Ustadz, saya dalam perjalanan kapal laut, saya mabuk tidak bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Bagaimana cara mengganti? Ya kerjakan. Tutui Herawati sekarang kerjakan. Misalnya kemarin 5 waktu mabuk laut tidak bisa sholat, pusing ya. Maka kodok. Ya, kodok misalnya sekarang boleh. Berarti 5 waktu itu mulai dari duhur dulu boleh. Sekarang niat duhur, setelah duhur niat asar, niat maghrib, niat isya, niat subuh. Sekali waktu boleh. Sekarang nih, ya, Tuti Herawati sekarang waktu duha, waktu punya longgar, daripada dipakai nggak karuan, ya kodok boleh. Niatnya tadi sudah. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Maksud saya orang tua yang sudah 95 tahun bisa jamak qadha sholat wajibnya setiap hari. Bisa ya, bisa. Bisa ya, Nurjana bisa. Niat jamak qasar gimana Pak Ustadz? Usolli fardod duhri rakaataini qasron majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala ya. Allahu Akbar. Maria Syafril ya. Niat menggabungkan menjamak qasar duhur dengan asar. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Ya. Sudah semua ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya mau Pak Ustadz, tolong jelasin cara qasar sholat asar di waktu maghrib. Asar tidak bisa diqasar dengan maghrib. Saudara Mbak Dwi, asar itu dengan duhur. Ya, kelompoknya maghrib itu dengan isya. Ya, jadi sholat menggabungkan itu ada kelompoknya. Duhur dengan asar, boleh asarnya ke duhur atau duhur ke asar. Itu satu kelompok. Ya, kelompok yang kedua maghrib. Boleh di waktu maghrib isya-nya maju ke maghrib atau maghribnya yang ke isya. Kalau asar dengan maghrib tidak bisa. Ya, asar ke maghrib tidak bisa. Ya, tidak ada tuntunannya. Ya. Baca duhur asar gimana? Ya, setelah duhur tadi kan ini duhur ya. Usolli fardod duhri rakaataini qasron ya majmu'an bil asri jam'at takdim ya
ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini sholat duhur menjama asar. Setelah 2 rakaat duhur selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah duhur asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Niat sholat asar. Usolli fardol asri rakaataini kosron mustaqbilal kiblati ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya jamak qashar takdim. Mengerjakan sholat duhur, asarnya maju. Ya, asarnya ditarik. Jadi jamak. Nah, ini namanya jamak dan qashar. Ya. Ini bukunya Ibu ya. Siapa yang belum paham, beli bukunya. Untuk memudahkan, menyempurnakan ilmu yang sedang kita pelajari, ibarat sedang sekolah, ibu bapak harus beli buku agar lebih mudah. Ya, saya terangkan terus ikut terus penjelasannya, ikut terus setiap hari. Hari ini belum paham, besok ikut lagi. Besok belum paham, besoknya lagi. Ya, lama-lama paham. Oke ya. Saudara Mbak Dwi ya, Pak Ustadz tolong jelaskan cara qashar sholat asar di waktu maghrib ya. Asar di waktu maghrib tidak bisa ya Mbak Dwi ya. Mbak Dwi bisa paham belum penjelasannya? Tidak bisa, asar itu beda paket ya. Saya sudah terangkan, kelompoknya ada. Jadi jamak itu kan mengumpulkan, menggabungkan. Tidak semua bisa digabungkan, tidak sembarangan menggabungkan. Ya, jadi yang bisa digabungkan duhur itu dengan asar. Jadi boleh sholat duhur asarnya ditarik. Atau duhur ke asar, itu satu paket. Ya, yang kedua maghrib sama isya. Jadi kalau asar sama maghrib tidak ada, tidak bisa. Paham nggak Mbak Dwi? Maghrib sama isya bisa, ya. Jadi ada kelompoknya. Jadi bisa dikumpulkan sesuai kelompok. Duhur itu dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Ustadz tarawih 8 rakaat berarti tambah witir jadi 10. Witir itu ganjil, tarawih itu 20 rakaat, 10 salam. Jadi tarawih itu 20 rakaat terdiri 10 salam, berarti 2 rakaat ya. 2 rakaat salam. Jadi 10 kali salam, kemudian witirnya 3. Ya, witirnya boleh sekali salam, boleh 2 salam witirnya. Kalau 2 salam berarti yang pertama 2 rakaat, yang terakhir 1 rakaat. Ya, terima kasih Jarana, dapat kurma saya. Alhamdulillah ya. Barakallah. Kalau maghrib sama isya boleh. Tadi sudah kita praktekkan ya. Maghrib sama isya boleh, itu satu paket. Paket yang kedua. Paket yang pertama duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh maghribnya yang ke isya atau isyanya yang ke maghrib. Pelaksanaan prakteknya tadi sudah kita praktekkan. Besok ikut lagi deh ya. Besok ikut lagi jam berapa? Jam 6 ya. Cak Kacung besok yang sekarang baru bergabung, besok ikut lagi. Ya, besok ikut lagi. Ya, jamak itu menggabungkan, jamak itu ngumpulin. Saya sedang musafir, sedang perjalanan. Kemudian masuk sholat maghrib. Saya kerjakan sholat maghrib, isyanya ditarik. Maghribnya 3, isyanya 4. Ini kalau jamak saja. Kalau jamak saja. Ya.
Paham ya? Ada Ibu Yusna, izin Pak Ustadz mau belanja silakan ya. Terima kasih Saudara Yati ya. Ulangi niatnya. Kalau jamak maghrib, Pak Isa maghrib tetap maghribnya 3, maghrib tidak bisa dikosor, bisanya dijamak, jamak-jamak itu dikumpulkan. Sholat maghrib bisa dibarengkan, dikumpulkan dengan Isya. Tentu sendiri-sendiri, maghrib sendiri 3 rakaat, salam, dirikan sholat Isya, Isyanya 4, ya 4 rakaat salam. Kemudian Heni, Yudi, Wahyuni, cara mengerjakan maghrib ke Isya. Maghrib ke Isya, saya sedang perjalanan musafir, kemudian waktu maghrib tiba, duk maghrib ya. Tapi kita tidak bisa sholat maghrib, tidak bisa mengerjakan maghrib. Kenapa? Karena kena macet. Contoh, kita kena macet waktu maghrib, tidak bisa sholat maghrib. Maka boleh sholat maghrib ini dikerjakan di waktu Isya. Atau kita dalam perjalanan kereta, ya kita bisa sholat saya maghrib, ya adzan maghrib di kereta. Nanti setelah turun sholat maghrib ini dijamak dengan Isya, namanya jamak takhir. Nah, singkat cerita, sudah waktu Isya, kita kerjakan sholat Isya, menjamak maghrib, ngabungin maghrib. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, Isya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri, tidak dijeda sholat sunnah atau doa dan zikir, niat sholat maghrib. Allahu Akbar, la ilaha illallah, usolli fardol maghribi, salasa rakaatin, mustaqbilal kiblati, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat maghrib 3 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namanya praktek jamak takhir, maghrib ke Isya. Ya, Heni, Yudi, Wahyuni ya. Hera, Yudi, Wahyuni. Sehabis sholat witir apa boleh sholat tahajud? Boleh. Setelah kita sholat witir terawih, tidur, bangun jam 2, bangun jam 3, kemudian sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, boleh ya. Di buku ada ya, Saudara Hera. Hera sudah beli bukunya belum? Ayo. Siapa yang belum bukunya belum diambil? Ya. Siapa yang belum diambil? Ya. Namanya santri bandel. Namanya murid bandel. Sudah dikasih buku suruh diambil, gak diambil. Jangan sampai Pak gurunya bertindak ya. Ini saya punya senjata ya. Yang nakal, yang tidak merespon, tidak mengindahkan himbauan, siap-siap ya. Ini sudah saya tarik-tarik. Jangan sampai ini meluncur. Ini rudal. Ayo, besok ada pemeriksaan. Besok ada pemeriksaan tas. Ada razia, yang tidak bawa buku kena sanksi. Yang kukunya panjang kena sanksi. Yang berat badannya lebih dari 50 kilo kena sanksi. Hati-hati. Besok sebelum masuk kelas diperiksa tasnya, yang tidak ada buku siap-siap kena hukuman. Yang kukunya panjang kena hukuman. Giginya kena hukuman. Berat badan ya 50 kilo lebih kena sanksi. Ya, besok. Ya, paham ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya ulang lagi ya. Tadi Isya ya, Saudara Hera tulis dulu ya, tulis. Sekarang tulis. Saya ulang lagi pelan. Niat sholat Isya menjamak maghrib, narik maghrib ya. Namanya jamak takhir. Catat Saudara Hera dan yang lain ya. Hera, Yudi, Wahyuni ya, dan yang lain silakan. Usolli fardol isya'i
arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya boleh dengan bahasa Indonesia saja boleh. Artinya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Saya niat sholat fardu isya 4 rakaat. Dijamak dengan maghrib, jamak takhir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Salat jamak, sebentar. Salat jamak isya itu yang lain pakai tahiyat awalkah? Sama. Kalau kita kan 4 rakaat, ya Samsung ya, 4 rakaat itu ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Seperti biasa. Ibu kalau sholat 4 rakaat gimana caranya? Sama. Bedanya adalah maghribnya yang bergeser. Ya, sama niatnya. Paham sampai sini Ibu Bapak? Nah, paham ya? Ada pertanyaan lagi silakan. Pak Ustadz, apakah kalau pas mudik di kampung selama 4 hari boleh sholat di jamak? Boleh ya. Saudara Asria boleh. Besok mudik di kampung, di halaman orang tua, maksudnya di kampung halaman, boleh jamak selama 4 hari. Lebih dari 4 hari normal sholatnya ya, hanya 4 hari. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, saya mau unboxing ya. Ini madu saya yang ini sudah mau habis ya. Ini sudah tinggal sedikit lagi ya. Ini alhamdulillah sudah datang ya. Sudah datang, ini saya 2 ya, 2 botol ini. Saya kasih tunjuk untuk ibu-ibu ya, yang apa namanya, yang mungkin punya keluhan ya, yang punya keluhan kesehatan, boleh ya. Ini saya punya madu murni. Aduh. Nah, ini Bu ya. Seperti ini penampakannya. Ya, ini masih tersegel ya, ini tersegel. Ini saya buka dulu. Ini nanti kalau ibu beli madu seperti ini tampilannya. Nah, segelnya seperti ini ya. Kemudian dapat sendok seperti ini. Ini sendok.